Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik Bapak Ibu para jemaah sekalian yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sebelum maghrib ini kita melanjutkan pembahasan Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, melanjutkan pembahasan zakat. Di mana pada kesempatan terakhir kita membahas tentang zakat pada perhiasan. Karena Nabi SAW bertanya kepada seorang wanita yang membawa anak perempuan dan anak perempuannya tersebut memakai gelang dari emas. Dan ketika itu Nabi SAW bertanya, apakah emas tersebut sudah dizakati atau belum? Dan itu adalah perhiasan. Dan ketika itu wanita ini belum mengatakan itu belum. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan kepada wanita tadi, apakah engkau senang pada hari kiamat? Hari kiamat kelak Allah akan mengenakan gelang kepadamu dengan 2 gelang dari api neraka. Maka ini disebutkan dari pendapat sebagian ulama bahwa zakat perhiasan yaitu emas itu tetap ada, jadi tetap ditunaikan setelah memenuhi syarat-syarat, yaitu terpenuhi nisabnya 85 gram kalau emas 595 gram, kemudian telah bertahan perhiasan tadi selama 1 tahun Hijriah. Adapun hadis yang kita bahas kali ini adalah hadis dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami an nukhrija as-shadaqah minal ladzi nu'idduhu lil bai'. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan zakat dari harta yang kita siapkan untuk diperjualbelikan. Ini juga sudah dibahas pada kesempatan sebelumnya. Ini adalah dalil tentang adanya zakat dalam perdagangan atau dalil zakat barang dagangan, yaitu dalil cara penunaiannya dari barang dagangan yang kita miliki. Ini barang dagangan apapun, nanti dihitung barang dagangan tersebut nilainya itu berapa ketika telah masuk 1 tahun Hijriah. Barang dagangannya itu sudah berjalan 1 tahun atau belum, maka kalau sudah mencapai 1 tahun, yaitu 1 tahun Hijriah, maka nanti perhitungannya barang dagangan tadi dihitung total. Misalnya dalam toko itu terdapat barang dagangan sembako, maka dalam toko tersebut dihitung sembakonya semuanya berapa dengan harga jual pada saat pembayaran zakat. Kemudian ketika sudah dihitung seperti itu, ditambah dengan piutang yang diyakinkan bisa kembali, kemudian dikurangi dengan utang yang jatuh tempo, maka ketika itu dapat jumlah totalnya, kemudian dikalikan dengan 1/40 atau 2,5%, dan itulah barang dagangan, zakat barang dagangan yang mesti ditunaikan 2,5% dari barang dagangan yang kita miliki, dikurangi dengan utang-utang yang ada. Dan dari hadis ini zakat dalam barang dagangan, karena dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari barang dagangan yang dimiliki. Kemudian faedah yang berikutnya, kalau barang tersebut tidak diniatkan untuk didagangkan, seperti mobil cuma sekedar dipakai,
atau mobil yang digunakan untuk rental, mobilnya tidak dihitung sebagai barang dagangan. Namun kalau rental misalnya berarti dari hasil bisnis rentalnya itu yang nanti dikeluarkan zakatnya. Begitu juga kalau memiliki ya hewan ternak, ya cuma sekedar memelihara saja, bukan diniatkan untuk dijual nanti ketika Idul Kurban misalnya, maka tidak dianggap sebagai barang dagangan. Namun kalau sudah diniatkan untuk didagangkan, diperjualbelikan, barulah nanti masuk hitungan zakat barang dagangan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, dianggap sebagai zakat barang dagangan itu kalau sudah diniatkan. Jadi dibedakan dengan niat. Maka di sini pentingnya niat. Jadi kalau cuma orang sekedar beli saja, dia sekedar pakai, HP sekedar pakai saja, rumah sekedar ditinggali saja, maka tidak ada zakatnya. Namun kalau sudah diniatkan, ini rumah ini bertahan selama 1 tahun, belum laku-laku dijual, maka tahun berikutnya kalau tidak laku dijual, maka sudah di statusnya sebagai barang dagangan. Misalnya rumahnya harganya 1 miliar, nunggu 1 tahun, 1,5 tahun belum laku, maka selama 1 tahun tadi ya zakatnya itu ada untuk rumah tersebut. Jadi 2,5% dari 1 M tadi, kalau rumahnya dihargakan segitu, bisa ditunaikan nantinya ketika 1 M dikalikan 2,5% tadi, ini ditunaikan ketika setiap sudah tidak laku selama 1 tahun, atau nanti ketika rumah tersebut itu sudah laku, baru nanti dikeluarkan zakatnya 2,5%. Maka kembali kepada niat tadi. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah. Hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah tentang zakat harta rikas, harta peninggalan kaum terdahulu, yaitu harta karun. Kita sebut dengan harta karun. Yaitu ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu menyatakan wa fir rikasi al-khumus, untuk harta peninggalan yaitu harta karun maka dikenakan zakat 1/5. Dikenakan zakat 1/5. 1/5 itu sama dengan 20%. Apa yang dimaksudkan dengan rikas atau dengan harta peninggalan tadi? Rikas yang dimaksudkan sini kata para ulama, mawujida min dafnil jahiliyah, yaitu harta yang ditemukan, dipendam dari harta-harta peninggalan jahiliyah. Berarti sebelum masa Islam itu datang. Namun kalau hartanya itu dipendam tadi, disimpan, ditemukan oleh orang, ini harta peninggalannya baru 5 tahun. Nah ini tidak termasuk dalam harta rikas yang kita bahas. Karena di sini dikatakan tadi mawujida min dafnil jahiliyah, yaitu yang harta yang disimpan atau ditemukan terpendam, dan ini adalah harta peninggalan jahiliyah. Maka di sini harta-harta orang kafir dahulu, harta-harta jahiliyah dari orang kafir dahulu. Juga dari pengertian ini dapat kita simpulkan kalau hartanya ditemukan di jalan, bukan terpendam juga, maka ini bukan masuk hitungan 20% tadi. Contoh misalnya ada yang masukkan dalam harta yang perhitungannya 20% tadi, yaitu ada yang mendapat nomplok, misalnya ada yang dapat tiba-tiba dapat hadiah mobil. Apakah mobil ini ada zakatnya dari hadiah tadi? Yang tadi ini tidak termasuk dalam harta rikas. Jadi dari hadiah door prize atau ada sesuatu kemudian mendapatkan hadiah yang super mahal, kemudian apa dapat dizakati atau tidak? Ada zakatnya atau tidak? Kalau kita lihat dari pengertian tadi, tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya untuk harta yang kita katakan tadi, hadiah sekian, maka tidak dikeluarkan zakatnya.
Maka kesimpulan, harta peninggalan dari jahiliyah itu dikenakan zakat 1/5 atau 20%. Kemudian yang kedua, kalau tadi 1/5 dikeluarkan zakatnya, berarti 4/5 diberikan bagi orang yang menemukan. 1/5 untuk zakat, sisanya 4/5 ini nanti jadi hak milik bagi orang yang menemukan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, untuk tidak mensyaratkan nisab. Jadi kalau tadi pada emas ada 85 gram dulu baru nanti dikenakan zakatnya. Namun kalau harta rikas tidak. Harta peninggalan tadi tidak. Asal ditemukan pokoknya langsung dikeluarkan 1/5 atau 20%. Walaupun nanti mungkin temukan cuma 20 gram misalnya. Jadi ditemukan langsung tanpa perhitungan haul juga langsung dikeluarkan zakatnya. Kemudian untuk rikas ini disalurkan untuk siapa? Apakah untuk 8 golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60? Nah, kalau kita lihat dalam perkataan para ulama, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau nyatakan yang paling tepat harta rikas, harta peninggalan tadi diserahkan kepada kas negara. Jadi tidak pada orang miskin dibagi-bagi. Karena barangkali di sini ada kaitannya dengan kekayaan negara, namun ditemukan oleh seorang, maka diserahkan kepada kas negara atau kita sebut dengan baitul mal. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk zakat. Insyaallah kita bahas pada salat untuk membahas lagi kitab Umdatul Ahkam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.